Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Seisi rumah terdiam. Udara seperti tertahan, waktu terasa membeku. Semua mata tertuju pada sosok dia, wanita muda dengan aura kuat yang baru saja mengusir genderuwo dari kediamannya. Nafasnya memburu, dadanya naik turun, bukan karena ketakutan, melainkan amarah yang belum usai padam. Namun di balik kekuatannya, ada sesuatu yang nyaris terlewatkan oleh semua yang menyaksikan. Letak berdirinya. Dia berdiri di ujung balkon lantai 2, tanpa pelindung, tanpa ragu. Deden, yang pertama kali sadar, berseru penuh kecemasan. Dek, ayo turun pelan-pelan dari sana. Non, pelan-pelan saja turunnya. Jangan buru-buru, karena takutnya non dia jatuh. Namun dia hanya membalas dengan tatapan tegas ke halaman, di mana semua orang memandangnya seakan menyaksikan keajaiban. Lalu dengan keluasan yang mengejutkan, ia melompat dari pembatas balkon, membuat jantung hampir semua orang nyaris berhenti. Namun ia mendarat dengan mantap, bersandar santai di pembatas itu, seakan baru saja selesai dengan rutinitas biasa. Kalian berdua kenapa? Aku ini bukan anak kucing yang harus dituntun untuk turun pelan-pelan. Aku sudah dewasa dan tahu sampai di mana kemampuanku ketika melakukan sesuatu. Jangan terlalu sering cemas seperti itulah, Mas. Nanti Mas Deden dan Mas Fikri bisa terkena serangan jantung ringan kalau terlalu sering cemas. Fikri dan Deden hanya bisa termangu. Kata-kata dia mengandung ketegasan, dan dalam cara yang tak bisa dijelaskan, mereka tak bisa membantahnya. Namun baru saja ia akan masuk ke rumah, langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah jendela yang kini pecah akibat aksi dramatisnya mengejar makhluk gaib tadi. Dengan ekspresi bersalah, dia kembali melongok ke bawah. Pak Lik, kaca jendelanya pecah. Iya non, tidak apa-apa. Sebentar akan Pak Lik ganti kacanya dengan yang baru. Hati-hati saat masuk kembali ke dalam non. Pelan-pelan saja, agar kaki non dia tidak terkena pecahan beling. Dengan anggukan singkat dan patuh, dia kembali masuk melalui jendela yang sama, sementara Deden dan Fikri masih terpaku. Ketenangan dia seolah menyihir mereka dalam kebingungan. Katanya dia bukan anak kucing. Tapi kok dia memasang ekspresi seperti anak kucing saat berbuat salah? Keduanya akhirnya beranjak ke teras, di mana Eman sedang berbincang dengan Rusdi dan Yunita. Mungkin tengah menceritakan hal yang baru saja mereka lihat, seperti Fikri sebelumnya kepada Deden. Dan ketika dia keluar, senyumnya kembali manis, bersih dari jejak amarah tadi, seolah tak pernah terjadi apapun. Mas, aku mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Ini masih tengah hari bolong, non. Panas. Justru karena cuacanya panas, makanya aku ajak Mas untuk temani aku jalan-jalan. Kalau hujan, mana mungkin aku mau ajak Mas Fikri jalan-jalan? Yang ada, aku akan dimarahi sama Bulik dan Paklik karena mengajak Mas Fikri jalan-jalan sambil hujan-hujanan. Deden nyaris tersedak tawa, menahan geli melihat Fikri kehabisan alasan. Itu adalah kekalahan pertama Fikri dalam debat, dan lawannya adalah dia. Ya sudah, non dia mau jalan-jalan kemana? Ke warung makannya Pak Tarjo, Mas. Loh, kan non dia baru saja selesai makan. Kok sekarang sudah mau makan lagi? Ya Allah, Mas Fikri. Pak Tarjo buka warung makan tapi tidak hanya menjual makanan loh, Mas. Pak Tarjo juga jual minuman di sana. Aku mau beli jus alpukat. Deden akhirnya tertawa terbahak. Fikri, si jago debat, kalah telak tanpa sempat menyusun serangan balik. Aku nggak pernah kalah debat. Non dia jelas salah satu orang yang tidak seharusnya aku ajak berdebat. Sabar saja. Bukankah sejak kecil dia sudah begitu? Mereka pun bertiga melangkah menuju warung Pak Tarjo, tempat legendaris di Desa Benowo. Namun sebelum mencapai tujuan, langkah mereka dihentikan oleh sosok dari arah gang kecil. Hai, kalian mau kemana? Mau ke warung makannya Pak Tarjo. Terus, ini siapa? Kok dia pergi bersama kalian berdua? Ini dia Prawira Zain, putri dari keluarga Prawira. Dia Arasti Prawira, Mas. Namaku tidak sesingkat nama almarhum kakak dan adikku. Seketika Deden membisu, mendapatkan tatapan tajam penuh teguran. Fikri hanya bisa tertawa pelan melihat Deden menerima tatapan maut yang khas dari dia. Oh, dia adalah dia yang dulu suka lari-larian bersama Ayu dan Rida sambil bawa-bawa sapu lidi toh? Jadi dia sekarang akan tinggal di sini lagi? Mas Zain, tolonglah jangan bahas-bahas aibku saat masih kecil. Mas Zain tentu tidak mau kalau aibnya aku buka di depan Mas Deden dan Mas Fikri, kan? Loh, kok kamu bisa tahu siapa namaku?
Memangnya kamu masih mengenali siapa aku ya setelah 12 tahun tidak bertemu? Siapa yang bisa lupa sama Mas Zain? Kalau dulu setiap hari Ayu selalu saja membahas soal Mas di depanku dan Rida. Mas Zain adalah orang yang Ayu suka sejak baru masuk SMP. Memangnya sampai detik ini Ayu belum pernah bilang soal perasaannya terhadap Mas Zain gitu? Wajah Zainal langsung memerah seperti tomat matang. Sementara Fikri dan Deden nyaris kehilangan kata. Tapi dia segera menyadari kesalahannya. Mas Zain bisa rahasiakan hal barusan. Aku takut Ayu marah kalau sampai dia tahu bahwa aku sudah membocorkan rahasianya secara tidak sengaja pada Mas Zain. Boleh deh. Tapi dengan satu syarat. Dan dengan satu senyum menyebalkan, Zainal mengunci nasib dia, membayari semua pesanannya nanti. Aroma mie ayam menguar lembut dari dapur warung makan Pak Tarjo, menyambut kehadiran mereka bertiga yang akhirnya duduk di salah satu meja panjang di sudut ruangan. Zainal, dengan santainya, memesan semangkuk mie ayam. Fikri, seolah sudah pasrah, ikut memesan menu yang sama. Sedangkan Deden hanya memesan jus sirsak. Dan dia hanya diam sambil memperhatikan mereka bertiga satu persatu. Kalian yakin enggak mau makan? Aku sudah makan di rumah Mas, dan sekarang masih kenyang. Makanya aku hanya memesan jus alpukat. Kalau kamu Den? Aku juga sudah makan Zain. Makanlah. Jangan sampai mie ayam yang kamu pesan itu menjadi dingin gara-gara bicara terus. Zainal mulai makan dengan tenang. Fikri pun mengikuti, memilih menghindari percakapan apapun, mungkin karena masih terguncang dengan kekalahannya tadi. Tapi Deden, yang sejak tadi terus mengamati dia, akhirnya berbicara saat melihat wanita itu menyesap jus alpukatnya dengan tenang. Kamu sudah tidak terlihat semarah tadi. Aku lihat kamu tampaknya benar-benar tidak bisa menahan amarah ketika menghadapi genderuwo yang datang ke lantai 2 rumahmu. Seketika, Zainal menghentikan suapannya. Fikri, yang sudah tahu rahasia dia sejak lama, tetap tenang, meski kini Zainal menatapnya minta penjelasan. Tapi dia hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara pelan, penuh keyakinan. Genderuwo itu menatapku seolah aku adalah manusia yang lemah. Dia bahkan menertawai aku ketika aku mengusirnya. Maka dari itulah aku marah besar dan memberikan pelajaran padanya untuk tidak meremehkan aku. Aku paling tidak suka diremehkan oleh makhluk-makhluk halus itu. Makanya Mas Deden bisa melihat betapa marahnya aku ketika sedang mengejarnya. Ucapan itu meluncur seperti nyala api yang tenang namun membakar. Deden pun mengubah posisi duduknya, bersandar lebih nyaman, namun sorot matanya semakin dalam. Katakan, bagaimana cara yang kamu lakukan sehingga bisa mengusir makhluk halus dari rumahmu? Selama ini aku hanya bisa melihat keberadaan mereka, tapi tidak pernah tahu kalau mereka juga bisa diusir. Aku dengar dari Fikri, kamu tadi mengusir kuntilanak yang selalu datang ke ambang pintu dapur. Jadi hari ini, totalnya sudah 2 kali kamu mengusir makhluk halus yang datang ke rumahmu. Dia tersenyum, sebuah senyum yang tidak menyombong, tapi mengandung ketenangan luar biasa. Semua orang bisa melakukannya Mas. Bahkan Mas Deden sekalipun, jika Mas mau belajar. Aku tidak pernah melakukan hal berlebihan untuk bisa mengusir makhluk halus yang aku hadapi. Aku hanya memerlukan media air dan membaca doa. Setelah itu, aku hanya perlu menyirami air yang sudah kudoakan ke arah makhluk halus yang ingin kuusir. Setelah itu mereka akan pergi dengan sendirinya dan insya Allah tidak akan kembali lagi. Tapi, aku rasa Mas Deden tahu sendiri kalau di rumahku ada banyak sekali makhluk halus yang terus berdatangan dan sering mengganggu penghuni rumah. Jadi sudah jelas usahaku masih belum sebanding dengan keadaan yang harus aku hadapi. Kepala Zainal mengangguk perlahan. Kini ia benar-benar memahami. Dia bukan sekadar gadis pemberani. Ia adalah seseorang yang menyimpan kemampuan besar, seperti Deden, bahkan mungkin lebih. Namun kalimat berikutnya dari dia membuat ketiganya menoleh penuh perhatian. Dan dengan satu tarikan napas, wanita itu memulai kisah yang selama ini tersimpan di dalam hatinya. Kalau boleh jujur, aku kembali pulang ke sini karena sebuah alasan. Sebelum almarhumah ibuku meninggal 3 hari lalu, beliau berpesan padaku agar tidak pernah kembali ke rumah lama milik keluarga kami. Dia bilang padaku, jangan pernah pulang ke sana jika kamu tidak mau mati sia-sia. Pada saat itu aku langsung kepikiran soal rahasia yang selama ini disembunyikan dariku. Seluruh anggota keluargaku yang sudah meninggal tahu betul apa masalah sebenarnya. Dan hanya aku yang tidak tahu apa-apa sampai detik ini. Jadi aku mengabaikan pesan yang almarhumah ibuku katakan sebelum meninggal dan bertekad pulang ke sini.
demi mencari tahu apa yang dirahasiakan dariku sebenarnya. Fikri mendadak tersedak, entah karena kata-kata dia atau karena terkejut wanita itu mengabaikan pesan terakhir ibunya. Ia buru-buru meminum es tehnya, tidak berani menatap siapapun. Wah, tampaknya aku akan melalui kesulitan yang baru. Mas Fikri tampaknya akan berusaha mati-matian mencegahku mencari tahu. Benar saja, tatapan Fikri mengandung kecemasan. Tapi dia tidak surut. Ia telah mengambil keputusan, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Maaf Non, aku hanya tidak ingin Non dia. Namun ucapan Fikri terpotong oleh suara Zainal yang akhirnya ikut angkat bicara. Rumah dan seluruh anggota keluargamu itu dikutuk oleh seseorang dia. Orang yang mengutuk adalah orang yang memusuhi almarhum kakek dan almarhumah nenekmu. Seketika mata Fikri membola, kemarahannya tampak jelas. Zain, kenapa kamu malah membocorkan hal itu pada Non dia? Mau sampai kapan kamu membantu menyembunyikan faktanya, Fik? Kalau kita tidak memberitahu dia, maka dia akan mencari tahu sendiri sampai dia mendapat jawabannya. Kamu mau melihat dia berusaha sendiri demi mencari jawaban, sampai akhirnya nanti akan terjadi sesuatu padanya? Kamu sudah lihat sendiri kalau tadi dia sampai memecahkan kaca jendela di lantai 2, hanya karena berusaha mengejar genderuwo yang datang membuatnya marah. Mau sejauh apa kamu biarkan dia terombang-ambing tanpa arah, Fik? Mau selama apa kamu membiarkan dia tidak tahu apa-apa, sementara kita tidak pernah tahu apa yang sedang mengincarnya saat ini? Dia hanya terdiam. Ia menghabiskan sisa jus alpukatnya, lalu bangkit, membawa keputusan di dalam langkahnya. Oke, kalau begitu terima kasih atas informasinya soal rahasia yang dirahasiakan dariku, Mas Zain, Mas Deden, aku duluan. Aku akan bayar semua yang kalian pesan. Non, tunggu sebentar, kita pulang sama-sama. Aku belum mau pulang, Mas Fikri. Kalau Mas Fikri mau pulang, pulanglah duluan. Ada tujuan lain yang harus kudatangi. Dia meninggalkan mereka begitu saja. Pesanan mereka belum habis. Mereka tahu dia memang berniat pergi sejak awal. Dan saat mereka keluar menyusul, sosok wanita itu telah menghilang. Jejaknya tak lagi tampak. Non dia selalu saja seperti ini dan tidak pernah berubah. Ia mengacak rambutnya, menahan frustrasi. Sementara itu, dengan langkah ringan namun mantap, dia meninggalkan warung makan itu. Jalanan siang Surabaya begitu terik, tapi hawa panas itu tidak mampu membakar pikirannya yang kini lebih panas oleh kenyataan bahwa keluarganya dikutuk dan ia selama ini dibutakan oleh rahasia besar yang dijaga begitu rapat. Tanpa suara, tanpa tatapan pamit, ia menaiki taksi online yang diam-diam telah ia pesan sejak duduk di kursi warung tadi. Tak butuh waktu lama bagi mobil itu melaju, meninggalkan tatapan panik Fikri, Zainal, dan Deden yang baru menyadari kepergiannya. Mereka bertiga hanya bisa saling pandang, terdiam dalam kecanggungan. Non dia selalu saja seperti ini dan tidak pernah berubah. Nada suaranya bukan sekadar kesal. Ada kecemasan, ada perasaan bersalah. Dan yang lebih dalam lagi, ada rasa kehilangan, walau sesaat. Taksi itu akhirnya berhenti di sebuah tempat wisata yang masih memiliki jejak alam yang murni. Ekowisata Mangrove, Surabaya. Dia turun, menghela napas panjang, lalu melangkah perlahan di antara jalur kayu yang membelah hamparan hutan bakau yang rimbun. Angin semilir membawa aroma lumpur dan dedaunan basah. Sunyi yang menyelimuti tempat itu terasa seperti sebuah pelukan yang dibutuhkan dia saat ini. Ia berjalan perlahan. Matanya menyapu pemandangan hijau yang lebat dan tenang. Sejenak, pikirannya lepas dari kutukan, dari amarah, dari pertanyaan-pertanyaan besar yang menggantung tanpa jawaban. Saat mencapai jembatan di tengah kawasan hutan bakau itu, langkahnya terhenti. Di sana, di titik di mana air payau memantulkan langit dan pepohonan, dia membiarkan pikirannya mengembara. Namun kesendiriannya tak bertahan lama. Hai, apakah ada yang bisa aku bantu? Kelihatannya kamu adalah pengunjung baru di sini. Butuh didampingi? Suara itu terdengar ramah, tapi tidak bagi dia. Ia menoleh sekilas, menakar siapa yang menyapanya. Setelah itu, ia kembali mengarahkan pandangannya ke arah tanaman mangrove, dingin dan datar. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak butuh didampingi. Aku butuh dibiarkan sendiri. Jawabannya tidak kasar, tapi mengandung garis batas yang sangat tegas. Sayangnya, pria itu belum menyerah, entah karena percaya diri, atau karena terbakar oleh rasa tertarik yang tiba-tiba tumbuh sejak melihat dia pertama kali. Aku sudah sering datang ke sini loh. Jadi aku sudah sangat hafal dengan detail tanaman mangrove di tempat ini. Bahkan aku juga tahu tentang jenis-jenis.
Mangrove atau hutan bakau adalah sekumpulan tumbuhan yang hidup dan tumbuh di sepanjang bibir pantai. Hutan bakau atau hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya pada tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Fungsi hutan mangrove ini sejatinya adalah untuk melindungi pantai dari abrasi pantai, yaitu pengikisan yang disebabkan oleh ombak laut. Jenis-jenis tanaman mangrove ada 9, yaitu Avicennia, Acrostichum aureum, Acanthus, Bruguiera, Cheriops, Excoecaria agalocha, Rhizophora, Soneratia, dan Xylocarpus. Pria itu terdiam. Bibirnya kaku, niatnya terhenti. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat respon seketat dan sepintar itu. Tatapan dia kini beralih padanya, kali ini lebih tajam. Kalau kamu pikir aku ini bodoh sehingga akan mudah terjebak dengan tawaranmu itu, maka pikiranmu jelas salah besar sejak awal. Aku sudah sering menghadapi pria seperti kamu, jadi aku tahu persis apa niatanmu sejak awal. Sebaiknya lain kali kamu harus lebih pintar lagi kalau mau mendekati seseorang. Caramu terlalu kuno. Kata-kata itu seperti belati. Diam-diam pria itu merasa malu luar biasa. Wajahnya memerah, bukan karena matahari, tapi karena harga dirinya baru saja dilipat oleh seorang wanita yang bahkan tidak sedikit pun berniat menyakitinya. Hanya berkata sejujurnya. Dia melangkah pergi, ringan namun pasti. Sementara sang pria berdiri mematung di tengah jembatan itu, dengan tatapan yang tertinggal pada punggung dia yang semakin menjauh. Dalam diam, sebuah rasa marah mengendap, bukan hanya karena ditolak, tapi karena merasa kalah. Dan kalah selalu melahirkan dendam dalam hati yang lemah. Langit mulai berubah warna ketika dia kembali tiba di rumah. Senja menggantung di balik awan, sementara angin mulai mengusik dedaunan yang mulai layu. Laila dan Eman menyambutnya di teras, namun tak satu pun dari mereka berani bertanya kemana wanita itu pergi. Wajah dia tidak menunjukkan kelelahan fisik, tapi jelas pikirannya sedang penuh. Dia hanya mengangguk pelan kepada mereka, lalu masuk ke rumah. Tidak ada kata, tidak ada penjelasan, tidak ada yang perlu ia katakan. Sesampainya di kamar, tubuhnya langsung rebah di atas kasur. Posisinya terlentang, namun matanya tak kunjung terpejam. Langit-langit kamar menjadi kanvas pikirannya yang tak kunjung diam. Siapa yang membenci mereka? Kenapa mereka bisa sampai dibenci sehingga keluarga ini harus menerima akibatnya? Bukankah mereka adalah orang-orang yang baik? Kenapa ada orang yang membenci orang baik? Pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab oleh siapapun. Hanya sunyi yang menemani dia malam itu, sunyi yang samar terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Namun di tempat berbeda, di sebuah rumah yang tampak lebih modern, seseorang sedang duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya penuh pertanyaan, hatinya penuh dendam. Raga, ada apa nak? Kenapa kamu pulang dan langsung melamun? Apakah ada masalah di kantor? Hari ini aku ditolak secara belak-belakan oleh seorang wanita di depan umum, Bu. Aku mendekati wanita itu sewajarnya, karena aku merasa tertarik sejak pertama melihatnya. Tapi sayangnya, wanita itu sama sekali tidak tertarik dengan tawaranku. Dia malah langsung menunjukkan kepintarannya untuk mematahkan tawaranku itu. Lalu membuatku malu dengan mengatakan bahwa caraku terlalu kuno. Aku pun memenuhi bisikan yang aku dengar dan menggunakan ilmu penjerat. Tapi dia tetap saja tidak bisa aku jerat, Bu. Apakah menurut Ibu, ilmu penjerat itu sudah tidak bisa aku pakai lagi sekarang? Apakah sekarang aku akan terlepas dari ilmu yang kakek tinggalkan sebelum beliau meninggal? Nak, jangan terlalu berharap. Ilmu penjerat itu sangat sulit untuk dilepaskan. Jika kamu memaksa ingin melepaskannya, maka kamu harus mempertaruhkan nyawamu sendiri. Tolong jangan buat ibu dan ayah merasa resah. Jika kamu mendengar bisikan itu, lakukan saja yang harus kamu lakukan menggunakan ilmu itu. Jangan dilawan. Raga tidak menjawab. Ia hanya duduk menunduk. Rasa tertarik pada dia kini bercampur dengan rasa frustrasi dan murka. Lagi pula kok, tumben kamu sampai melamun hanya karena perkara bertemu satu wanita yang bahkan tidak berhasil kamu jerat dengan ilmu penjerat? Kenapa? Apakah wanita itu cantik sekali, sehingga kamu merasa sulit melupakannya ketika dia menolak tawaranmu? Perlahan, Raga mengangkat wajahnya dan menatap sang ibu. Iya, Bu. Wanita itu cantik, sangat cantik sehingga aku tidak bisa berhenti memikirkannya sampai sekarang. Namun tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang lelaki yang jatuh cinta, tapi tatapan seseorang yang telah menganggap penolakan sebagai penghinaan. Dan penghinaan bagi pemilik ilmu warisan adalah alasan paling gelap untuk memulai sesuatu yang lebih buruk.
Dengan suara bergetar dari ponsel yang tergeletak di meja, Deden segera menoleh. Nama Fikri tertera jelas di layar, dan tanpa pikir panjang, ia segera mengangkatnya. Sambil menekan tombol hijau, pria itu melangkah ke jendela kamar, mengarahkan pandangannya ke rumah besar milik keluarga Prawira yang berdiri sunyi di seberang. Seolah-olah rumah itu menyimpan napas yang tertahan di dalam dinding-dinding senyapnya. Rasa khawatir tak kunjung hilang dari benaknya sejak dia meninggalkan warung makan seorang diri. Hati kecil Deden terus bergetar, berharap agar tak terjadi hal buruk pada wanita itu. Ia sudah terlalu paham, jika dia disakiti, bukan hanya tubuhnya yang akan menanggung beban, tapi juga jiwanya yang selama ini terus diliputi luka yang tak kasat mata. Halo, Assalamualaikum Fik. Bagaimana? Apakah dia sudah pulang? Waalaikumsalam Den. Alhamdulillah, Non dia sudah kembali ke rumah. Saat ini dia sedang berada di kamarnya. Mungkin dia kelelahan setelah pergi jalan-jalan sendirian. Ada kelegaan yang perlahan mengalir dalam dada Deden. Ia menghela napas, seolah doa-doanya baru saja dijawab oleh langit. Alhamdulillah, kalau begitu. Aku saat ini sedang mengawasi rumah keluarga Prawira dari jendela kamarku. Belum ada tanda-tanda adanya makhluk lain yang datang ke sana. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika makhluk-makhluk tak kasat mata kembali datang dan membuat kekacauan, hanya satu sosok yang akan bangkit dan melawan tanpa ragu. Kalau ada makhluk lain yang datang lagi dan membuat keributan, agar kami semua merasa tidak betah tinggal di sini, maka Non dia pasti akan keluar dari kamarnya dan mengurus makhluk itu sampai benar-benar pergi. Dia pasti akan mengamuk lagi pada makhluk halus yang datang, seperti yang kamu lihat tadi. Dan benar, Deden tak bisa membantah hal itu. Ia tahu, setiap amarah dia adalah ledakan dari luka-luka yang telah lama membatu di dalam dirinya. Wanita itu tidak pernah marah hanya karena hal sepele. Ia marah karena sudah terlalu lama diam. Mungkin yang dia lakukan itu adalah luapan amarahnya, setelah selama ini terus menghadapi siklus kehidupan yang sama dan penuh dengan misteri. Dia ingin tahu apa masalah sebenarnya, namun seluruh anggota keluarganya tidak ada yang mau memberitahu. Sekarang, dia bisa dengan bebas meluapkan amarahnya karena merasa sudah tidak akan ada lagi yang menghalangi dirinya. Seluruh anggota keluarganya telah meninggal dunia. Hanya dirinya yang tersisa dan dia merasa sendirian. Jadi dia memutuskan untuk meluapkan amarahnya pada makhluk halus yang datang mengganggu ke rumah itu sebagai manifestasi rasa kehilangannya yang begitu mendalam. Kata-kata Deden menggema dalam benak Fikri. Ia berdiri diam, menatap pintu kamar dia yang masih tertutup rapat. Ia tahu semua itu ada benarnya. Dia adalah gadis paling penurut yang pernah ia kenal. Namun ketaatan itu menuntut harga. Menahan pertanyaan, memendam rasa ingin tahu, dan membungkam amarah. Sekarang, setelah semua orang yang dulu menahan dan membimbingnya telah tiada, dia akhirnya menjadi satu-satunya pewaris dari kebenaran yang tak pernah diucapkan. Kalau begitu aku tutup dulu teleponnya, Den. Akan aku kabari lagi padamu jika Non dia keluar dari kamarnya dan melakukan sesuatu. Ya, aku akan tunggu kabar selanjutnya darimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon ditutup. Fikri memasukkan ponselnya kembali ke saku celana dan melangkah menuju teras. Ia tak tahu bahwa di balik pintu kamar itu, dia telah menyimak pembicaraan mereka sejak awal, yang mengintip dari lubang kunci, menyelidiki dalam diam. Sejak Fikri berbicara, ia mendengarkan. Sejak Deden menyebutkan luka lama, ia merenung. Begitu Fikri meninggalkan tempat itu, dia segera menutup pintu kamarnya perlahan. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, saat menuju kamar yang dahulu ditempati kakek dan neneknya. Kamar itu terkunci selama bertahun-tahun. Namun kini, kunci itu telah ada di genggamannya. Warisan sunyi dari ibunya yang ia temukan di Bogor. Dia memasukkan kunci itu ke lubang dan memutar pelan. Pintu terbuka, dan udara yang lama terperangkap menyambutnya dengan aroma kenangan. Dia melangkah masuk. Semua tertata rapi. Seolah kamar itu masih ditunggu oleh pemiliknya. Dia menelusuri lemari pakaian, membongkar rapi demi rapi, namun tak ia temukan apapun. Hingga matanya tertuju pada laci-laci kecil yang tertumpuk dalam lemari tua. Tangannya membuka satu persatu. Kertas-kertas usang, dokumen, dan akhirnya, dia menemukan sebuah amplop lusuh di dasar laci. Ia mengangkatnya dengan hati-hati, lalu membuka perlahan dan membaca isi di dalamnya. Kedua matanya membola, bibirnya menganga, namun tak ada suara yang keluar. Surat itu membawa kejutan, dan bahkan dia tidak siap. Namun sebelum ia bisa menuntaskan bacaan,
Adzan Asyar pun berkumandang dari kejauhan. Sadar waktu, dia menutup laci, memasukkan surat ke dalam amplop, lalu menyelipkannya di balik bajunya. Ia tahu benar bahwa Fikri akan segera mengetuk pintunya. Kebiasaan lama, rutinitas yang sudah ia hafal bahkan dalam tidur. Ia keluar dari kamar tua itu, menguncinya rapat, dan menyembunyikan kuncinya kembali. Namun baru saja ia hendak menuju kamar, langkah Fikri sudah mendahuluinya. Pria itu akan mengetuk pintu kamarnya. Tanpa panik, dia berbelok ke dapur, mengambil segelas air, dan bersiap dengan ekspresi paling alami yang ia bisa tampilkan. Non dia. Non, sudah waktunya sholat asyar. Bangun non. Dia pun melangkah keluar dari dapur dengan segelas air di tangan. Isinya hanya setengah. Itu disengaja, agar terlihat seperti ia sudah meminumnya. Semua dihitung, semua dirancang. Iya, Mas Fikri. Aku juga sudah dengar adzan berkumandang kok. Fikri menoleh. Ia tersenyum, mengira dia baru saja bangun tidur dan ingin minum sebelum bersiap untuk sholat. Kalau begitu aku pergi dulu ke masjid non. Deden sudah menungguku di luar. Iya Mas, hati-hati di jalan. Begitu pria itu pergi, dia masuk ke kamarnya, mengunci pintu, dan langsung mengeluarkan kembali amplop yang ia sembunyikan. Ia menyimpannya ke dalam laci lemari pakaiannya, bersama kunci cadangan yang ia gunakan tadi. Setelah itu, ia pergi berwudu, menjaga ritme harian yang akan selalu dia jaga demi menghindari rasa curiga dari Fikri. Waktu berlalu, Fikri dan Deden kembali dari masjid. Mereka memilih jalan memutar dan langsung menuju halaman belakang. Di sana, seperti yang sudah diduga Fikri, dia telah duduk dengan tenang, membaca novel di teras belakang rumah keluarga Prawira. Ia tampak santai, dan bahkan menyambut kedatangan keduanya dengan sikap ramah dan tenang. Non dia sudah lama berada di sini. Deden ikut bergabung, memilih bersandar di anak tangga, sementara matanya memandangi dia dengan diam-diam. Ia masih penasaran, meski tak banyak bertanya. Aku baru saja keluar kok, Mas Fikri. Bulik dan Paklik tampaknya masih berada di depan untuk menguras kolam ikan. Jadinya aku kesini sendirian untuk bersantai. Tadi siang non dia pergi kemana? Aku mengejar non dia bersama Deden dan Zain. Tapi non dia sudah tidak terlihat oleh kami di luar warung makan. Aku langsung naik taksi online ketika keluar dari warung makan. Aku tadi pergi jalan-jalan ke beberapa tempat wisata, Mas Fikri. Periksa saja ponselku dan lihat riwayat perjalananku menggunakan taksi online yang aku pesan. Ia menunjuk ponselnya di atas meja. Tenang, terbuka. Tak ada ketegangan di wajahnya, meski Fikri terus mencurigainya. Fikri pun memeriksa, begitu pula Deden yang ikut melihat layar ponsel itu. Aku boleh menyimpan nomor ponsel non dia? Simpan saja, Mas, dan jangan lupa untuk menyimpan nomor ponsel milik Mas Fikri pada ponselku. Mas Deden juga boleh mencatatnya jika merasa perlu menghubungiku. Setelah semua selesai, dia menutup novelnya. Ia menatap kedua pria itu dan tersenyum. Ada sesuatu dalam senyumnya kali ini. Sebuah percikan cerita yang ingin ia bagi. Aku mau cerita, Mas, boleh? Iya, tentu saja boleh non. Tadi aku sempat bertemu dengan seseorang saat berada di ekowisata mangrove. Dia seorang pria, dan dia begitu percaya diri berusaha mendekati aku, dengan cara menawarkan diri untuk menjadi tour guide di sana. Aku tahu persis bahwa tujuannya memang baik, tapi aku menolak tawarannya karena aku melihat keberadaan sesosok makhluk, yang tampaknya selalu mendampingi pria itu. Makhluk yang aku lihat terus membisik di telinga pria itu. Makhluk itu berusaha ingin meraihku, sehingga membisik terus-menerus, agar pria itu menjeratku dengan ilmu penjerat. Tapi makhluk itu jelas gagal total, karena aku tidak pernah lupa untuk membentengi diriku dimanapun aku berada. Pria itu tidak bisa menggunakan ilmu penjerat yang dia miliki terhadapku. Sampai akhirnya aku pergi dari hadapannya. Wajah Deden berubah khawatir. Tapi dia tidak mengejar kamu, kan? Dia tidak mengikuti kamu setelah kamu pergi dari hadapannya? Enggak sama sekali, Mas. Dia hanya diam di tempatnya dan tidak berupaya mengejarku sama sekali. Mungkin dia kesal, tapi dia memilih untuk tidak mengungkapkannya. Wah, zaman sekarang ternyata masih ada laki-laki yang mau menggunakan ilmu penjerat agar bisa menjerat wanita yang dia temui. Benar-benar keterlaluan. Laki-laki macam itu seharusnya diberi pelajaran yang berat agar tidak lagi bertindak seenak jidatnya. Namun dia hanya tersenyum. Senyumnya tidak seperti orang yang ketakutan. Ada rasa bahagia yang tersamar di balik sinar matanya. Kalian tidak ada yang mau tanya soal makhluk yang mendampingi pria itu?
Dua pasang mata menatapnya, penuh penasaran. Makhluk itu memiliki 3 tanduk di kepalanya dengan lidah menjulur sampai batas dada. Makhluk itu biasanya hanya akan berada di samping orang yang melakukan ritual ilmu hitam. Biasanya, ilmu hitam yang seperti itu adalah ilmu hitam yang diwariskan secara turun-temurun dari tetua di dalam suatu keluarga. Aku tahu dan mengenali hal-hal seperti itu dari seorang pasien di rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk mengenali makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Dari pasien itu jugalah aku belajar tentang bagaimana cara untuk mengusir makhluk halus dari sekitar kita, agar tidak mengganggu kehidupan yang kita jalani. Lalu, apakah sekarang Nondia masih sering berkomunikasi dengan pasien yang non kenal itu? Dia hanya menggeleng. Dia sudah lama meninggal dunia, Mas Fikri. Pasien itu sudah berusia sangat tua ketika aku bertemu dengannya. Dia tahu dalam sekali lihat bahwa aku memiliki kemampuan untuk melihat yang tidak bisa terlihat oleh orang biasa. Maka dari itulah dia mengajarkan padaku banyak hal, agar aku bisa memanfaatkan kelebihanku. Dan pada saat itu juga, Fikri dan Deden mulai menyadari bahwa cerita yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah tua keluarga Prawira perlahan mulai membuka dirinya melalui satu-satunya pewaris yang tersisa. Dia. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komen untuk video dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, goodbye.